皆さん、ジャカルタコミュニケーションクラブカルチャーラウンジにお越しくださいましてありがとうございます。今日のお客様は、小倉カルタクラブの皆さんです。こんにちは。こんにちは。今日のご案内 MC のカイキリです。そしてもう一人、ジャカルタコミュニケーションクラブダニエルです。ダニエルと申します。よろしくお願いします。はい。はい。Kalau begitu,早速小倉カルタクラブについて、tentang小倉カルタクラブ, saya sedikit mau bicara. 小倉カルタクラブ ada singkat tuh ya itu Okakura. かっこいいですね、Okakura. Nama orang Jepang Okakuraさんgituですね。ロゴ juga bagus sekali. Ini momiji ですかね。momiji ですかね、小倉。はい。Terus itu Ogura Karta Club mandirinya itu tahun 2017. Jadi sekarang sudah 3 tahun. Terus ketua hari ini datangnya Ari-san. Ari-san. Ari-san, Okakura ketua ですね。よろしくお願いします。それから、はい。wakil ketua はビモさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。Terus Ogura Karta Club sekarang anggotanya totalnya 60 orang. Terus di dalam 60 orang sangga hidup itu aktifnya 30 orang. Banyakですね。Ini hari ini datanya semua laki-laki. Ini emang itu syaratnya saja Okakura. Arisan syarat Ogura Karta Club itu apa ya syaratnya? Syarat masuk anggota. Syarat masuknya laki-laki saja? Enggak, laki-laki sama perempuan dari kecil sampai besar. Oh gitu. Paling kecil umur berapa? Yang penting bisa baca, Sensei. Paling tua umurnya berapa? Kalau untuk sekarang yang paling tua itu udah yang kerja, orang kerja 28. Tapi masih yang sangat powerful ya semua ya. Terus itu ada bagian terus hari ini datanya 6 orang gitu. Terus saya sebetulnya saya orang Jepang desu. Terus saya ada banyak pertanyaan hari ini. Karena waktu pertama saya dengar tentang Ogura Karta Club, kok orang Indonesia mau 100 issue ya karena kalau orang Jepang dengar karta yang SD, ini mau ada kayak seperti gitu. Tapi 100 isu bagi orang Jepang juga susah, arti juga susah, kanji juga pusing gitu. Terus mau 100 isu, apalagi kyogi karta. Sampai yang sangat olahraga bangga tuh, wah gitu seperti gitu. Ini kenapa apa yang menarik kyogi karutanya? Bimo-san itu wakil ketua, Bimo-san bisa menjelaskan apa yang menarik kyogi karuta? Hai, kalau dari kita sendiri ini kan awalnya didirikan oleh saya dan Ali. Berdua. Hanya berdua saja awalnya. Kita mulai berdua, habis itu mulai punya pengurus yang lain, mulai punya banyak anggota kayak gitu. Nah, apa yang mendorong kita pertama kali di dunia perkarutaan sebenarnya ada satu anime. Ada satu anime judulnya Chihaya Furu. Itu映画 juga ya? Film juga ya? Ada doramanya juga, ada manganya juga. Dan kebetulan kita berdua ngikutin anime itu dan benar-benar tertarik gitu dengan nuansa yang dihadirkan oleh film tersebut gitu. Dan akhirnya kayak kita penasaran karena kebetulan juga saya dan Ali memang senang dengan budaya-budaya tradisional Jepang seperti Igo, Shogi, kita belajar gitu-gitu juga. Dan kita kepengen nyoba karuta ini dan setelah belajar dengan nyari-nyari di Google dan bermacam-macam caranya akhirnya kita jadi suka malah karena ada tingkat kesusahan itu tadi ada puisinya susah. Karena susah justru challenge ya. Jadi tertantang. Orang-orang pintar ya gitu mau kejar yang tambah ilmu ya. Bagus sekali.
Iya, terus itu saya kalau dengar yang cerita yang seperti begitu, yang pertamanya awalnya kenapa mulai kalian membuat itu Okakura ini, itu dari anime dulu gitu. Jadi saya sangat terkesan kalau anime zaman dulu ya membuat senang anakku ya. Cuma itu anime-anime, manga-manganya gitu. Tapi justru sekarang bisa promosi budaya Jepang ya melalui anime. Jadi itu sangat saya dengarnya senang sekali. Kalau saya lihat itu manga Chihaya Furu dari tahun 2008 ya kayak katanya. 2008 gitu. Tapi sesudah itu banyak orang lihat itu Chihaya Furu terus mereka bukan suka jadi manga saja. Jadi sukanya jadi kyogi karitanya, budayanya ya. Sangat hebat sekali gitu. Kalau begitu, jadi ini tahun 2017 mandirinya dengan Arisan dan Bimo-san. Berdiri. Iya. Loni-san sekarang berapa tahun masuk ke itu Okakura? Waktu berdiri saya ikut. Oh, ikut tuh ya, ikut. Ya, dari pertama sudah ikut gitu. Oke, Hans-san? Hans-san? Kalau saya waktu 2018, 1 tahun setelah Okakura jadi. Oke. Terus Amril-san? Amril. Kalau saya ikut Okakura itu 2018 kalau nggak salah. 2018. Juga ya, sama Hans-san. Rifan-san? Kalau saya dari 2018 juga sih. Lebih ke akhir. Ya, semua jadi itu yang 2 tahun, 3 tahun seperti begitu ya. Kalau masuk pasti itu mereka jadi tarik terus gitu. Jadi tidak cepat-cepat keluar atau gimana gitu. Kalau begitu, sensei itu kemarin juga penasaran sekali itu yang jadi kyogi karta seperti apa gitu. Mungkin ya, orang Jepang juga cukup banyak tidak tahu itu yang kyogi karta gitu. Karuta tahu, Hyakunin Isshu tahu, tapi kyogi karta gitu. Terus itu kyogi karuta itu katanya bisa jadi termasuk olahraga Daniel. Sensei sama sekali tidak pikir itu karuta itu olahraga. Masa itu karuta itu kebudayaan main kalimat gitu. Tapi kok olahraga? Karena apa ya? Roni-san bisa jawab enggak? Kyogi karuta itu olahraga kenapa? Bisa jawab karena mungkin ya menurut saya karena kita beraktivitas juga, kita menggerakkan hampir seluruh bagian dari tubuh kita untuk melakukan aktivitas bermain kyogi karuta tersebut. Iya, jadi waktu baca kalau itu kodomo no karuta seperti gitu, tapi kyogi karuta betul-betul badannya tidak sampai hampir loncat ya itu. Cepat-cepat ya, cepat-cepatan seperti itu ya. Terus itu ada lawannya. Jadi ada A dan B, jadi ini fighting. Jadi fighting. Terus itu cepat-cepatnya ini sangka-sangka ada yang gerakan-gerakannya gitu. Jadi katanya itu salah satu sports. So desu, kyogi karuta. Terus itu cukup lama juga. Itu satu tandingnya, satu pertandingan. Pertandingan itu cukup makan waktu. Jadi sabar jiwanya. Jiwanya, kekuatan jiwanya. Jiwanya juga mirip dunia olahraga katanya. Betul itu yang apa sih? Arisan betul tidak? Arisan betul sekali. Betul ya? Betul sekali. Gitu. Iya. Kalau begitu, satu kali pertandingan itu yang capek tidak? Capek gitu. Capek. Satu pertandingan bisa 1 jam saya. 1 jam lebih. 1 jam. Berarti ada pemanasannya gitu ya? Berarti ada pemanasan sebelum mainnya harus ada. Kita kita kan setiap minggunya biasanya ada latihan. Kalau nggak pandemik seperti ini. Dan biasanya kita setiap mau mulai latihan, kita ada pemanasannya dulu, stretching kayak gitu. Dan kalau di dunia profesional yang misalkan di Jepang gitu, komunitas Jepang, mereka bahkan ada latihan fisikalnya untuk membantu badan untuk bisa melakukan gerakan-gerakan cepat. Dan juga nggak cuma gerakan-gerakan cepat saja, karena
seperti di olahraga lain kan juga nggak hanya mengandalkan fisik, kayak ada elemen strategi juga, seperti kayak di sepak bola juga ada taktiknya, posisinya kayak gitu. Sama di Karuta juga kita ada elemen-elemen strateginya, kayak peletakan kartu yang kita jago sebaiknya ada di mana, terus posisi kartu yang mirip itu di mana kayak gitu. Jadi ada selain kita harus cepat, kita juga harus punya daya pikiran seperti itu untuk memikirkan strategi, dan karena berlangsungnya selama 1 jam lebih tanpa ada break. Nggak ada break? Tidak ada istirahat selama 1 jam itu. Kalah pemain bola ya? Pemain bola ya 4 menit. Dan itu sangat-sangat menguras stamina dan pikiran, karena kita harus mengingat posisi kartu gitu. Jadi tidak hanya capek di badan, cuma juga capek di otak. Malah lebih capek di otak kalau menurut saya. Tapi contoh dunianya betul-betul mirip seperti tadi Bimo San bilang itu ego shogi juga beberapa jam begini gitu. Itu yang otaknya itu putar terus gitu. Tapi Kyogi Karuta lebih hebat lagi, gerakannya ada juga gitu ya. Ini itu gerakan-gerakan bisa contoh atau ada video semacam video enggak ya gerakan yang itu? Ada. Foto kah atau video kah? Kita lihat dulu dari Okakura sudah ada kiriman itu videonya. Jadi kita lihat dulu ya. Hai. Ini 1 menit yang terakhir ya, Bim, yang ada Okakura ini. Yang ada wawancaranya ya. Oh iya, saya coba itu ya. Kalau begitu coba lihat dulu ya. Ini di mana? Ini di mana ya? Di Jepang ya? 小倉百人一首1番目の句を読んだ天智天皇を祀る近江神宮で行われ、今年で2回目となります。競技カルタを国際的に普及させようと大津市が主催したもので、去年の優勝チームフランスや中国、インドネシア、それにイギリスやドイツなどが合同でチームを編成したヨーロッパチームなど10チームが参加しました。競技は3人1組の団体戦で、張り詰めた空気の中、各国の選手たちは素早く反応し、カルタを払い飛ばしていました。競技カルタ世界一は今夜決定します。で楽しめることができて、さまざまな国の方々と試合できて練習もできて、すごく悔しみがあるんですけれども、でもすごく楽しかったんです。本当にいい経験になりまして、こちらからも勉強になりました。来年来るよね。来年来ます。5年にまた挑戦します。挑戦してみます。期待してください。期待します。3日間大詰めしない。素晴らしい。素晴らしい。あ、これはあれですか。その日本で世界大会があった時のビデオですか？はい。ブトゥール、世界大会。これは毎年世界大会が日本であるんですね。すみません、先生日本人ですが知らないですね。Tadi bicaranya wawancaranya Arisan bukan? Amril Sensei. Amrilさんね。アムリさん、じゃあ日本語大丈夫ですね。上手。大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。で、世界大会があって、この岡倉からも毎年世界大会に行っていますか、アムリルさん。そうですね。まあこの世界大会は去年その第2回の世界大会で、なんか第1回が行われた時はその、申し込み期限が過ぎて、なんかそのイベントがしてたので、まあ、第1回のは参加できなかったんですけど、そこからその日本の方とその全日本カルタ協会の方とやり取りをして、第2回世界大会からインドネシアチームが参加できるようになりました。素晴らしいですね。はい。で、インドネシア人の人たちがいて、で、さっきsaya lihat itu jadi tadi Arisan bicara syarat Okakura harus bisa baca
gitu. Ini semua hiraganaですよね. Hiragana. Jadi kalau tidak bisa baca hiragana tidak bisa ya. Betul ya. Jadi gimana sebenarnya karena ini salah satu halangan atau tantangan yang dihadapi oleh Okakura sendiri, karena Okakura kita punya impian untuk menyebarkan budaya karuta di Indonesia, cuma nggak semua orang Indonesia bisa baca hiragana. Gitu. Jadi, tapi kita bisa akhirnya kita menemukan cara, metode di mana orang biasa, orang umum yang tidak bisa baca hiragana pun tetap bisa merasakan rasanya bermain karuta, meskipun nggak seperti yang aslinya, cuma mereka bisa merasakan sensasi mengambil kartu, rebutan itu dan sebagainya. Ya, seperti apanya jadi maunya gimana? Jadi biasanya kita salah satu kegiatan utama kita setiap tahunnya adalah mengadakan workshop di berbagai lokasi gitu. Dan tentu saja di dalam workshop itu tingkat orang yang bisa baca bahasa Jepang bervariasi gitu. Ada yang bisa, ada yang tidak. Dan biar orang-orang tersebut, biar peserta tersebut bisa ikut bermain, kita biasanya ada proyektor. Kita ada proyektor besar dan pemainnya ngelihat contekan di sana. Jadi kita ada aplikasi di mana aplikasi itu akan membacakan puisinya, Hyakunen Isshu-nya. Kemudian akan menampilkan kartu yang harus diambil. Jadi pemain yang nggak bisa baca pun mereka hanya cukup melihat gambarnya. Gambarnya yang seperti itu. Mereka akan cari kartu yang gambarnya mirip. Gitu. Wakarimashita. Saya pikir jadi itu yang hiragananya emang jadi itu ya alfabet atau gimana gitu. Beda juga ya. Bukan yang seperti itu ya. Susah ya. Tapi ini menjadi membuat semangat, menaikin semangat orang belajar bahasa Jepang juga ya sebetulnya ya. Amriru-sanね. Terus Amriru-san, sensei, ちょっとlanjut mau bicara tentang yang kemarin yang 世界大会itu. 世界大会はどこの国から人が来ていましたか？インドネシアの他に。前回のその第2回世界大会でなんか10チームがあるんですけれども、10チームの中に、10チームの中で、2つのチームは、日本の小学生と中学生のチームで、でインドネシア、タイね。フランスがいましたね、フランスが。フランスと、台湾。台湾ね。中国。韓国とか？韓国もありますし、そしてヨーロッパのチーム。ヨーロッパ。どこが優勝したんですか、結局？その日本のなんか愛知県からのチーム。中学校。中学校のチームが優勝しました。SMP yang dari Jepang gitu ya. Jadi emang yang orang Jepang, anak pun yang pintar gitu ya. でもその第一世界大会の優勝はフランスでした。そうなんですね。じゃあインドネシア頑張らなければなりませんよ。次はインドネシア頑張ります。インドネシア。で、一つ先生すごくなんか意地悪な質問をしていいですか？意地悪な質問。yang itu pertanyaan yang agak-agak jahat. Ini皆さん百人一首って日本人にとってもちょっと意味がわからない時があります。昔の言葉ですからね。百人一首itu artinya agak susah bagi orang Jepang juga karena kata-katanya kata-kata zaman dulu. Gitu. Minasan waktu main itu百人一首ini arti juga mengerti atau arti sudah cuek gitu. Pokoknya itu yang Kyogi karutanya gitu. Hafal tulisannya yang mana gitu. どうですか、jawabannya? Hans-san gimana?
untuk skill level Jepang saya sekarang muti des. Kalau untuk ngerti artinya nggak bisa. Belum ini. Yang penting bisa main dulu. Yang penting bisa main. Oke, kalau begitu wakil ketua itu Bimo-san. Arti gimana? Hai, sebenarnya keseluruhan anggota kita biasanya rata-rata memang seperti itu, di mana kita tidak memfokuskan untuk mengerti puisinya, tapi lebih ke mengerti cara bermain, terus taktik-taktik dalam permainan seperti itu. Nah, tapi juga kita tidak jarang juga untuk ngediscuss atau membahas tentang arti-arti puisi itu, karena kita juga biasanya di Instagram kita juga beberapa kali sering membuat post di mana itu menjelaskan interpretasi arti menurut kita gitu. Jadi kita ambil satu puisi, habis itu kita interpretasi dengan bahasa Indonesia gitu, kira-kira maksudnya apa sih? Itu juga ada, cuma bukan bagian dari bukan main fokusnya gitu, bukan fokus utamanya. Tapi emang kalau menjadi organisasi semakin besar itu ada yang untungannya macam-macam ya. Itu yang balansinya besar kecil ke itu pokoknya ada yang untungan seperti A, B, C seperti begitu gitu. Terus satu lagi mau tahu kalau apa sih budaya-budaya Jepang seperti karuta juga mungkin itu yang olahraga ya, judo, kendo seperti begitu, budo ya, semacam budo. Itu orang Jepang sering bilang itu semacam pendidikan. Jadi mengajar sikapnya atau mengajar etika mananya. Itu kyogi karuta itu juga ada tidak semacam begitu. Jadi etika mana atau jiwa atau secara nggak sadar belajar ininya ya. Kekuatan jiwanya itu ada nggak gitu? Tidak ya? Gimana ya? Siapa yang bisa jawab? Ari-san atau Bimo-san? Bimo ya? Hai. Bimo-san dulu. Ya, ada juga, dan ini kenapa yang menurut saya pribadi kenapa saya tertarik dengan budaya tradisional Jepang, karena hampir semua budaya tradisional Jepang ada layer berikutnya, yaitu ada layer mengajarkan mannernya, mengajarkan cara jiwanya. Mungkin untuk ngomongin cara jiwa yang lain, mungkin Ali nanti akan lebih bisa membicarakan, karena Ali juga kebetulan ya ikut Chanoyu ya. Dan dia juga merasakan bahwa bahkan di Chanoyu pun juga sangat mengajarkan hal-hal yang di luar dari Chanoyu. Dan kalau untuk di Karuta sendiri, permainan Kyogi Karuta, terutama Kyogi Karuta, kita banyak peraturan-peraturan manners, di mana misalkan kita harus menggunting kuku sebelum bermain. Jadi kita harus memikirkan lawan kita gitu. Kita tidak boleh mencederakan lawan kita, atau bahkan hal-hal yang seperti kita tidak boleh, karena kan kita bermain di lantai atau di tatami gitu. Kita nggak boleh dan kita duduknya seiza gitu. Selama 1 jam pasti kakinya kram-kram semutan gimana gitu. Dan kita boleh stretching, kita boleh meluruskan kaki kita biar nggak kram, tapi kita nggak boleh ngelurusinnya ke lawan. Jadi telapak kaki kita nggak boleh ngarah ke lawan misalkan, karena itu tidak sopan. Atau enggak, misalkan kita, terutama ini yang perempuan nggak boleh pakai baju yang kerahnya longgar. Rapi, harus rapi gitu ya? Iya, karena kita nunduk kan, jadi kita saling menghargai gitu. Jadi banyak sih yang diajarin, ada menghargai, ada memikirkan lawan main, dan juga ada sportsmanship atau di mana ketika kita mendapatkan kartu kan, kalau Kyogi Karuta kalau tadi dilihat dari klipnya,
kita biasanya nepok-nepok kartu gitu. Kartunya bertebaran kemana-mana. Dan biasanya orang yang mendapatkan kartu itu, dia yang bertanggung jawab untuk ngambil kartunya. Dan dia yang membereskan. Dan juga yang orang yang tidak dapat, mereka juga punya tanggung jawab untuk memberitahu pemain lain untuk jangan mulai dulu sebelum kita beres. Jadi ada saling menghargai dan ada macam kerjasama di mana membuat pertandingan 1 lawan 1 itu malah menjadi kayak duet. Terus ada di dalam perbandingan itu ada sistem, tapi sistem itu dari mana atau memperhatikan orang gitu ya, bentuknya ya. Oh gitu. Terus tadi itu Bimo-san bilang itu Ari-san Chanoyu ikut Chanoyu juga. Teh seremoni juga. Iya, benar. Iya. Kalau begitu Ari-san, saya mau tanya. Itu Kyogi Karuta juga, Chanoyu juga, dunia kebudayaan Jepang tradisi itu apa yang tertarik paling utama, paling Indonesia tidak ada atau Indonesia tidak begitu sering ketemu, tapi Jepang yang tradisi punya itu apa ya? Sebenarnya nilai di belakang dari budaya itu sendiri. Jadi untuk di mana ratusan tahun yang udah berjalan itu tetap ditahan sama Jepang untuk tetap ada kayak gitu. Jadi apresiasi kita untuk budaya itu tuh bisa lebih tinggi karena ini bukan sesuatu yang baru dari berapa tahun tapi udah ratusan tahun seperti itu. Itu karena pasti ada yang haru-haru yang baik jadi tetap hidup ratusan seperti begitu ya, kalau bisa bilang. Naruhodo ne. Ureshi desu ne. Sangat senang sensei itu. Sensei orang Jepang asli pun tidak tahu itu Kyogi Karuta, tapi orang Indonesia jadi mendekati Kyogi Karuta biar tahu itu dunia kebudayaan Jepang juga gitu. Sangat senang. Difan-san itu masuk ke tahun 2018 ya. Iya betul. Sampai sekarang masih tetap lanjut itu Okakura. Kenapa? Alasan paling besar. Karena saya sendiri kan juga pembelajar bahasa Jepang ya. Dengan mempelajari Karuta sendiri juga bisa tahu bahasa-bahasa Jepang pada zaman dulu tuh seperti apa, pola bahasanya seperti apa, seperti itu. Jadi ini silakan. Belajar bisa tetap memperbaiki bahasa Jepang hijau juga jadi tambah bagus gitu loh. Tapi Difan-san, itu kalau orang Indonesia mau belajar bahasa Jepang yang suka, banyak juga suka itu anime, jadi anime, manga, drama. Tapi kenapa bukan anime, drama, manga, tapi itu yang Hyakunin Isshu, yang susah, dunia yang susah. Itu yang menarik sensei. Karena banyak kan pemuda-pemudi sukanya dunia yang lucu-lucu kan, tapi itu kenapa pilihnya yang Karuta gitu? Kenapa ya? Tertantang mungkin ya. Menghafal 100 puisi itu tertantang gitu. Oh gitu. Senang sekali. Gitu. Bimo-san, hai. Rifan kebetulan adalah ketua dari Ogura Karuta cabang Unsada karena kita kebetulan kita sudah punya dua lokasi, yang satu ada di daerah Binus, yang satu ada di Unsada. Kita sudah resmi semenjak tahun 2019 kita sudah resmi mendirikan cabang Ogura Karuta Club di Unsada gitu. Itu Rifan adalah ketuanya. Oh gitu, Rifan yang ketuanya. Terus itu sekarang ada rencana nggak itu cabangnya bertambah? Tentu saja. Tentu saja ya. Bagian dari goals dari tahun 2020 itu karena kita pengurus meetingin kita pengen nambah lagi, kita melihat yang di Unsada sukses,
kita pengen nambah lagi. Kita juga sebenarnya sudah punya mata-mata di mata-mata ya. di kota-kota lain kayak di Surabaya, ada yang di Bali, ada yang di Jogja kayak gitu. Dan kita juga mereka belum bisa membentuk satu organisasi seperti yang di saya, tapi kita terus yang di pusat ini terus memberikan support seperti misalkan kita mengirimkan deck Karuta kayak gitu ke mereka biar mereka juga bisa bermain karena kebetulan deck Karuta tidak dijual di Indonesia, jadi kita satu-satunya cara untuk mendapatkan deck Karuta harus pergi ke Jepang. Tapi kita dari Okakura berusaha gimana caranya biar orang Indonesia punya akses ke deck itu. Jadi kita akhirnya di tahun 2019 kita memutuskan untuk membuat kartu Karuta sendiri. Oh, subarashi. Oh. Ali ada nggak? Ini contohnya. Sudah ada. Sudah ada. Hai. Wah, sebenarnya. Mau lihat tuh dalamnya? Coba dibuka. Sudah buka sedikit. Lagi pakai. Belum ada kartunya. Sudah ya. Oke. Ya. Ini kartunya kita tapi ini ada satu, yang satu ada lambangnya kita di belakangnya. Iya. Korea mau proses lanjut yang sangat-sangat hebat tuh ya itu. Terus di dalam Indonesia ada nggak lombanya? Berbanding dengan sampai saat ini belum. Nanti jadi Okakura yang buat tuh ya itu lombanya. Betul sekali. Wah hebat sekali. Ya kalau begitu sangat-sangat menarik bagi sensei itu kegiatan Okakura. Jadi tetap semangat meskipun sekarang karena COVID-19 tapi tetap semangat ya minasan ya. Hai. Terus sensei tunggu ada kabar itu Okakura sudah membuat itu yang satu lomba itu Karta di Indonesia. Ya? Hai.じゃあ今日はどうもありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。頑張ります。ありがとうございます。